Ustaz Abdul Said rahimahullah dalam mengemban misi dakwah sebagai mainstream gerakan Hidayatullah menanamkan dua prinsip utama yang harus ada dalam dakwah. Apa itu? Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf 108. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yaitu al-Islam. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Islam ala basirah, berdasarkan hujjah, dalil yang nyata. Basirah ini bahwa dalam dakwah ini tidak boleh sembarangan. Harus ada hujjah, harus ada manhaj yang jelas. Ya, karena kalau sesuatu dilakukan secara serampangan, tidak sistematis, tidak sistemik, maka hasilnya juga tidak bisa diukur. Dan inilah yang selalu dikritisi oleh Ustaz Abdul Said, bahwa dakwah kita ini tidak manhaji. Kenapa? Karena dilakukan secara alamiah, secara spontan, reaktif. Ya, ada isu apa itu yang kita respon. Padahal Rasulullah SAW dalam dakwah itu tidak pernah beliau terganggu dengan isu macam-macam. Meskipun direspon secara proporsional. Tetapi coba lihat, selama di Mekah, Nabi SAW itu istiqamah, mengikuti panduan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan reaksi apa-apa. Bahkan sempat ditawari jabatan, tata, harta, beliau pun tolak. Ya, kenapa? Karena memang itu tidak manhaji. Ya, membutuhkan waktu yang panjang, tetapi jelas progresnya ala basirah. Nah, inilah adik-adik pernah kenal sistematika wahyu sebagai manhaj gerakan. Nah, nanti adik-adik pelajari ya di marhala ula itu. Lalu yang kedua, ana wa man ittaba'ani. Dakwah itu tidak mungkin juga akan sukses dan berhasil hanya manhaj, tetapi harus ada kepemimpinan. Ana wa man ittaba'ani. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Kalau tidak ada sahabat-sahabat yang loyal mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka tidak mungkin akan tersebar Islam ini sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Seandainya Rasulullah SAW tidak membangun satu kepemimpinan dalam dakwah, ana wa man ittaba'ani. Ustaz Abdul Said kalau tidak melahirkan, menyiapkan kader-kader yang siap untuk diterjunkan ke seluruh Nusantara ini, maka dakwah juga tidak akan seperti saat sekarang ini. Alhamdulillah sudah hadir di 425 kabupaten kota. Ada jaringan rumah Quran berapa Pak Iwan? 1080. Masya Allah. Itu titik dakwah. Kenapa? Ana wa man ittaba'ani. Karena ada komitmen kepemimpinan. Ada kepemimpinan. Ya. Ada kepemimpinan. Maka ulama mengatakan bahwa kalau dakwah itu dilakukan secara infiradi, maka itu fardu ain. Tapi kalau dilakukan secara kolektif itu fardu kifayah. Artinya apa? Bahwa boleh jadi dalam gerakan dakwah ini nanti kita mendapatkan tugas-tugas yang mungkin tidak terlalu relevan. Ada tugas-tugas yang mungkin berkaitan dengan ekonomi, tapi semuanya itu adalah dalam rangka dakwah. Ya. Karena dakwah ini oleh ulama dimaknai apa? Tablighul Islam linnas. Adik-adik dengar ya. Nanti saya tanya siapa yang bisa ngulang dapat hadiah. Tablighul Islam linnas wa ta'limuhu iyyahum. Apa? Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia dan mengajarkannya kepada mereka, wa tatbiquhu fi waqi'il hayat, dan menerapkannya dalam kehidupan, dalam realitas kehidupan. Ya. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, mengajarkannya. Jadi kalau tadi kan menyampaikan umum saja tabligh, ya. Tapi setelah tabligh itu harus meningkat apa? Ta'lim, ya, mengajarkan
lebih detail, lebih rinci. Nah, lalu kemudian wa tatbiqu fi waqil hayat, lalu kemudian memanifestasikan dalam kehidupan nyata. Ada yang bisa ngulangi? Adik-adik? Bahasa Indonesianya aja. Kalau bahasa Indonesianya saja dapat 50.000, kalau dengan bahasa Arabnya dapat 100.000. Dari Ustaz Zain atau Ustaz Fadlan? Ada yang Ya. Ada? Ya, berdiri. Tafadhol. Ya. Arti daripada dakwah. Dakwah secara istilah ya. Kalau dakwah secara etimologi artinya mengajak. Ya, silakan. Siapa namanya? Arka. Sini. Siapa? Arka. Oh, Masya Allah. Arka. Ini orang yang apa ya? Naik ya? Masya Allah, luar biasa. Naik terus dia. Tafadhol. Ya. Ya. Ya, lanjut. Ada yang lain? Lanjut. Enggak apa-apa. Ya, yang penting kan sudah maju. Ya kan? Rugi yang tidak maju, ya kan? Ya. Apa tadi? Ya. Nah, oleh karena itu maka dakwah ini sangat luas. Ya, ada pun namanya tabligh, ceramah, ta'lim, segala itu adalah bagian daripada dakwah. Intinya itu adalah bagaimana menyampaikan, mengajarkan, lalu kemudian mempraktekkan. Itu harus satu napas. Ya, harus satu nafas. Itulah sebabnya maka orang-orang yang mau dipersiapkan menjadi dai harus melalui proses tarbiyah. Karena misi daripada dakwah ini sangatlah besar. Ya, sangat besar. Tapi bukan juga karena rata-rata di sini adalah kader santri ya, sehingga ya kita sampaikan begitu. Tetapi kalau untuk orang awam ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kabi tadi, sesuai dengan kemampuan. Ada ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sudah memiliki pemahaman terhadap Islam, maka wajib ain baginya untuk dakwah. Tapi kalau orang yang masih awam, ya kifayah diwakili oleh kita. Tetapi dia juga sebetulnya punya kewajiban yang sama sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, ikhwan sekalian, ya, apa prinsip utama dalam dakwah? Ada manhaj, ada kepemimpinan. Itu kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berbicara tentang manhaj, maka di sanalah lahir energi iman ini untuk disalurkan dalam dakwah. Ya, dan yang menyalurkannya itu harus ada kepemimpinan. Ya, karena untuk bisa melahirkan orang-orang yang sadar secara individu itu tidak mudah. Ya, kalau tidak ada yang menugaskan, saya kira keberanian itu ndak tumbuh. Jadi dulu kenapa kader-kader Hidayatullah di awal-awal itu sangat percaya diri untuk ditugaskan kemana saja, kapan saja, tanpa bekal apa-apa, karena mereka selalu meyakini ada doa jamaah, ada doa dari pimpinan dan para jamaah, dan mereka dilepas dengan iringan doa. Itulah bekalnya, itulah energinya. Maka ketaatan, keyakinan itu aja modalnya itu. Yakin dan taat. Adik-adik, modal dai Hidayatullah di masa awal ada apa? Yakin dan taat. Yakin itu energi iman. Ya, tapi kalau cuma ada energi itu, tidak ada manajemen, tidak ada komando, tidak jalan juga. Maka yakin dan taat. Nah, kita saat sekarang ini, ya 50 tahun Hidayatullah kedua, tentu sudah perlu ditambah. Sudah perlu ada apa?
ada ilmu, ada skill. Kenapa? Karena tantangan dakwah kita sudah semakin kompleks. Nah, inilah salah satunya ada tim media ini. Ini adalah salah satu wasilah dakwah. Ya. Wasilah itu perlu dan wasilah itu akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, banyak orang ini alhamdulillah ya, tidak hadir dalam majelis ini tetapi bisa mengikuti taklim. Kenapa tidak bisa hadir di sini? Ya mungkin dia memang punya uzur misalnya, tetapi diam-diam bisa mengikuti dakwah-dakwah di mana saja, masya Allah. Ini luar biasa, ya luar biasa. Ya, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min. Kalau hadis ini bisa diteruskan oleh orang tua juga. Min humuri an-na'am atau an-ni'am. Kata Nabi, Allah memberi petunjuk seseorang melalui wasilah engkau, ya, lebih baik dari unta merah. Unta merah itu apa? Gambaran jet yang paling mewah, ya. Nggak ada apa-apanya itu jet yang dipakai nebeng ke Amerika itu kecil, ya kan? Nah, bayangkan Pak, nebeng, ya, nebeng sama pilot, ya, itu gambarannya. Jadi artinya apa? Bahwa orang yang melakukan dakwah ini harus bangga dan bersyukur bahwa setiap kali dia menyadarkan satu orang, menyampaikan pesan-pesan dakwah, maka pada saat itu dia telah mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala berupa kendaraan yang paling mewah. Saya tidak tahu menggambarkanlah karena waktu itu humur ni'am itu ya memang itulah yang paling tinggi. Kalau ukuran mobil yang paling mewah apa Ustaz? Ustaz mungkin sudah punya, ya. Kalau saya memang belum punya, tapi kalau merek-mereknya ya biasalah kita baca ya. Tapi kalau dai itu, ya dai itu bayangkan aja, ya dia naik truk aja bisa tidur Pak, bisa bayangkan itu. Ya, jadi dai Hidayatullah, Sanatan Hidayatullah kalau mengikuti acara itu kan naik truk itu. Di situ pun dia bisa nikmati tidur Pak. Bayangkan kalau dia naik Ferrari, ya atau naik Alphard lah. Ini luar biasa, ya, ya. Begini-begini aja bisa nyenyak tidur, apalagi kalau fasilitas ya. Nah, begitu janji Allah SWT dalam menghibur, ya, bahwa betapa mulianya orang-orang yang berdakwah ini. Tadi saya katakan bahwa dakwah itu dibutuhkan karena manusia itu cenderung kepada fitrah ya, menyampaikan fitrahnya. Yang kedua, karena manusia ini punya akal dan nafsu yang berpotensi untuk dimasuki syubhat dan syahwat. Yang ketiga, bahwa manusia ini beda dengan malaikat. Dia adalah makhluk yang nisyan. Sumiyal insanu linisyanihi, selalu lupa. Imannya itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Maka dengan dakwah ini, itulah yang akan selalu mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Energinya ini. Dan di manakah energi iman itu kita bangun? Ya dalam majlis-majlis dakwah. Seperti ini ada halaqah. Maka sering saya katakan bahwa kalau ada di antara kita ini malas-malas ikut halaqah, itu berpotensi untuk diterkam oleh serigala setan itu. Ya, kenapa? Karena memang seperti itu sunnatullah. Maka dakwah ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Yukhrijun nas minadh dhulumati ila nur. Ikhwat sekalian rahimakumullah, saya kira sudah cukup ya Pak Iwan. Saya lanjutkan lagi pantunnya ya sebelum dilanjutkan oleh Ustadz Fadlan. Tadi sudah berapa yang dibaca? Baru 2. Yang ketiga. Ya, jangan lupa bilang cakep. Layar terkembang, kapal berlayar. Angin bertiup membawa harapan. Terus berdakwah tanpa gentar. Semangat berjuang jangan dipadamkan.